Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kali ini kita bahas hal yang udah sering kejadian dalam hubungan. Yap, soal apakah pasangan kamu lagi main serong sama orang baru. Bukan cuma cewek ya, cowok juga. Nih dengerin dulu, gua nggak bilang semua cewek atau cowok selingkuh, tapi banyak yang kayak gitu. Dan karena itu, nggak sedikit orang yang jadi tersakiti. Udah ngasih perhatian, waktu, bahkan perasaan, ternyata dianya malah ngasih itu semua ke orang lain. Sakit banget gak sih? Nah, makanya penting banget buat kamu semua lebih peka sama tanda-tanda kalau pasangan kamu mungkin lagi deket sama orang lain atau bahkan udah selingkuh. Tapi nih ya, sebelum gue bahas tanda-tandanya, gue mau kasih disclaimer dulu. Tolong banget jangan langsung ngegas atau ngejudge dari tanda-tanda ini doang. Belum tentu juga dia beneran selingkuh. Bisa aja dia lagi ngerasa jauh secara emosional, lagi ada masalah pribadi, atau kalian berdua emang lagi butuh ngobrol lebih dalam. Jadi jangan langsung mikir yang, enggak, coba obrolin dulu baik-baik. Dan juga guys, jangan main tuduh doang kalau nggak ada bukti kuat. Misalnya pasangan kamu pulang malam, kamu ngerasa nggak enak, wajar. Tapi bukan berarti kamu langsung nuduh dia selingkuh. Ngomong aja, aku nggak nyaman kalau kamu sering pulang malam gitu tanpa kabar. Udah, segitu aja. Tapi kalau kamu langsung mengegas, bilang dia main serong, padahal nggak ada bukti, ya kamu sendiri yang bikin suasana makin panas. Dan endingnya, hubungan kalian makin hancur cuma karena asumsi dan rasa nggak aman yang belum kamu kelarin sendiri. Dan satu hal penting lagi sebelum kita bahas tanda-tandanya, jangan bawa-bawa luka lama ke hubungan yang sekarang. Serius deh, banyak orang yang belum pulih dari sakit hati sebelumnya, akhirnya jadi overthinking, cemburuan nggak jelas, atau malah nyari-cari kesalahan pasangan. Padahal bisa jadi semua itu cuma bayang-bayang dari masa lalu. Nggak adil dong kalau pasangan kamu sekarang harus nanggung beban dari mantan kamu dulu? Iya nggak? Jadi kalau kamu ngerasa punya luka lama, entah dari mantan, masa kecil, atau apapun, cari cara buat sembuh. Entah itu ke psikolog, coach yang udah berpengalaman, atau baca buku self-healing. Nah, nggak usah banyak bacot lagi. Udah siap? Yuk lanjut ke tanda-tanda pasangan kamu mungkin lagi main hati. Let's dive in guys. Tanda pertama kalau pasangan kamu lagi deket sama orang lain adalah dia jadi ngejauh secara fisik. Bahasa kasarnya, udah nggak mau intiman lagi. Nah ini konteksnya kalau sebelumnya emang udah pernah ada hubungan fisik ya. Hubungan fisik di sini bukan hanya soal ngewe doang ya. Kalau dari awal belum pernah, ya beda cerita. Tapi buat yang udah pernah dan tiba-tiba stop total, nah ini red flag yang harus kamu waspadai. Tapi ingat, bukan berarti langsung nuduh dia main belakang ya. Bisa aja ada alasan lain, tapi faktanya emang banyak kasus di mana orang tiba-tiba ngejauh secara fisik karena lagi nempel sama orang lain. Entah secara emosional atau bahkan fisik juga. Nggak semua orang bisa deket secara intim sama dua orang sekaligus. Banyak yang kalau udah punya hubungan spesial sama orang lain, mereka jadi nggak bisa kasih energi yang sama ke pasangannya. Jadi kalau tiba-tiba pasangan kamu kayak dingin, bisa jadi karena hatinya udah kemana-mana. Tapi tetap, ini perlu dikonfirmasi, bukan asal tuduh. Tapi jujur aja nih ya, bisa juga masalahnya bukan karena orang ketiga. Kadang kualitas di ranjangnya aja yang gak klop. Dan ini berlaku buat yang udah nikah ya, atau yang belum nikah tapi udah sering ngentot. Nah makanya penting banget komunikasiin hal ini. Jangan gengsi buat terima masukan. Bukan soal siapa yang salah, tapi gimana caranya biar kalian berdua puas dan seneng. Ada juga kasus yang lebih personal. Kayak pasangan kamu ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri. Misalnya dia ngerasa berat badannya naik, bentuk tubuhnya berubah, atau lagi nggak nyaman sama kondisi fisiknya. Kalau pasangan kamu cewek ya, padahal kamu ngerasa nggak masalah sama sekali. Tapi karena dia insecure, dia jadi ngehindar buat deket-deket secara fisik. Intinya, banyak banget faktor yang bisa bikin pasangan kamu menjauh secara fisik. Bisa karena orang ketiga, bisa karena faktor internal dia sendiri, atau masalah hubungan kalian berdua. Jadi, jangan langsung mikir negatif, jangan ngegas, jangan nuduh. Ajak ngobrol pelan-pelan, tanya apa yang sebenarnya dia rasain. Dengerin, bukan debat. Tapi emang realitanya, banyak banget yang ngalamin ini. Pasangannya menjauh karena udah senempel ke yang lain. Dan dari situ biasanya hubungan mulai ngeburuk pelan-pelan. Nah lanjut ya. Jadi gini ya, tanda kedua yang mesti kamu perhatiin. Pasangan kamu tiba-tiba jadi super rahasia banget sama HP-nya. Setiap ada telepon masuk, langsung pergi ke ruangan lain. HP-nya dikunci mati, kamu nggak pernah boleh minjem. Bahkan buat buka Google Maps aja nggak bisa.
Pokoknya tuh HP dijaga kayak nyimpan password nuklir. Kadang di internet suka kelihatannya cuma cowok doang yang suka nutup-nutupin HP. Tapi kenyataannya, cewek juga nggak sedikit yang main di belakang layar. Atau sebaliknya, cowok juga banyak yang kayak gitu. Jadi ini bukan soal gender ya. Ini soal siapapun yang tiba-tiba berubah jadi super misterius sama HP-nya. Itu udah jadi sinyal bahaya. Sekarang gini logikanya, kalau emang nggak ada yang disembunyiin, ya harusnya santai aja dong. Tapi kalau sampai segitunya ngejaga HP, ya biasanya sih ada sesuatu. Dan nggak selalu harus selingkuh ya. Bisa juga karena dia sebenarnya nggak serius sama kamu. Bisa jadi di chat sama teman-temannya dia bilang, kamu cuma pelampiasan, cuma temen tapi dibikin baper, atau hal-hal nggak enak lainnya. Jadi bukan berarti kalau dia jaga HP banget, langsung kamu labelin dia selingkuh. Belum tentu. Tapi itu tetap jadi hal yang pantas buat dibahas. Tanyakan dengan santai tapi tegas kayak, kok kamu jadi beda ya sama HP kamu akhir-akhir ini? Gitu aja dulu, nggak usah ngegas. Satu hal yang penting banget juga, jangan nuntut pasangan kamu buka-bukaan soal HP, kalau kamu sendiri masih main kunci-kuncian juga. Nggak adil dong. Hubungan yang sehat tuh, dua-duanya saling terbuka. Jadi kalau kamu pengen dia transparan, kamu juga harus kasih contoh dulu. Baru deh kamu bisa pegang standar itu. Kalau kamu bilang, gue cowok, ya bebas lah mau jaga HP sendiri. Tapi pasangan kamu disuruh buka semua. Ya itu nggak fair bro sis. Yang ada malah bikin dia curiga balik. Jangan-jangan malah dia yang lagi main di belakang. Jadi, sebelum kamu curiga, sebelum kamu nuduh, lihat juga dulu diri kamu. Udah jadi pasangan yang terbuka belum? Udah jadi contoh yang sehat belum? Kalau mau hubungan yang kuat, yang enak dijalanin bareng, yuk bikin aturan main yang fair, transparan, dan saling jaga kepercayaan. Nah, lanjut ya. Oke, tanda yang satu ini tuh sebenarnya sering banget kejadian. Jadi gini, pasangan kamu tiba-tiba berubah sikap jadi agak aneh, beda dari biasanya. Misalnya nih ya, yang tadinya demen banget ngabisin waktu bareng kamu, selalu nyari celah buat ketemu, sekarang malah jadi jauh dan dingin. Padahal nggak ada alasan yang jelas, bukan karena kerjaan baru, bukan karena ada masalah keluarga, pokoknya nggak ada apa-apa, tapi vibe-nya beda aja gitu. Nah, ini yang lebih tricky ya. Beda loh antara orang yang beneran mau pisah sama orang yang masih pengen stay tapi udah nggak sepenuhnya hadir. Jadi dia nggak ngomong mau putus tapi mulai menjauh pelan-pelan. Udah nggak seromantis dulu, udah nggak seekspresif dulu, tapi juga nggak ninggalin kamu. Dan ini yang bikin waspada, karena bisa jadi kamu cuma dijadiin backup plan. Alias, gue lagi deket sama yang lain, tapi kalau gagal, ya masih ada kamu. Gitu loh. Kayak dia ngetes air di kolam lain, tapi masih nyimpen kamu di saku belakang. So bro sis, kita di sini bukan buat jadi plan B, ya nggak? Jadi kalau pasangan kamu mulai kelihatan kayak gitu, langsung bahas. Jangan tunggu sampai kamu yang makin dalam, tapi ternyata dia udah setengah hati. Oh iya, ini juga penting banget. Kadang cowok suka gengsi buat bilang, gue butuh lebih banyak perhatian. Mereka takut dibilang clingy atau lebay, padahal nggak salah sama sekali. Sama halnya buat cewek juga. Kalau kamu ngerasa butuh lebih banyak quality time, ya omongin aja. Jangan ditahan-tahan. Kuncinya, kamu harus jujur sama diri sendiri. Kalau kamu emang tipe orang yang butuh kehadiran dan perhatian, sampaikan. Dan kalau pasangan kamu nggak bisa kasih itu, mau dia selingkuh atau enggak, itu udah jadi alasan cukup buat kamu mikir 2 kali. Worth it gak ya lanjut bareng dia? Sebelum masuk ke tanda keempat, gue mau ingetin dikit. Kalau kamu lagi ngalamin fase ini, atau pernah ngalamin, atau ngerasa masih nyimpen luka lama, cari cara buat sembuhin diri sendiri dulu. Jangan biarin luka lama jadi racun buat hubungan baru. Nah, lanjut ya. Jadi tanda berikutnya yang patut kamu waspadai banget adalah pasangan kamu udah nggak effort lagi dalam hubungan. Ini sebenarnya lanjutan dari tanda sebelumnya yang dia mulai berubah sikap. Jadi intinya gini, kamu mesti peka dan ngecek. Dia masih effort nggak sih kayak dulu? Dulu mungkin sering ngajak quality time, perhatian, nanya kabar, kasih kejutan kecil, support kamu. Tapi sekarang, boro-boro. Bahkan buat jawab chat aja males. Nah, ini penting ya, jangan langsung emosi. Jangan langsung ngegas atau nuduh macam-macam. Hadapi dengan kepala dingin tapi tetap tegas. Kamu harus bisa ngobrolin ini dengan gaya yang kalem tapi percaya diri. Dan yang paling penting, cek juga diri kamu sendiri. Kamu udah kasih effort belum? Udah hadir sepenuhnya nggak di hubungan ini? Kadang kita sibuk nuntut, tapi lupa ngaca. Buat cowok, dan ini juga berlaku buat cewek yang pengen hubungan yang sehat ya. Kalau kamu cowok jangan cuma ngomong pengen jadi leader.
Atau kalau kamu cewek jangan cuman pengen nuntut mau diratuin, tapi kelakuan gak mencerminkan itu. Kamu harus nunjukin lewat sikap dan konsistensi. Gimana kamu nunjukin arah hubungan, gimana kamu ngasih kenyamanan, gimana kamu ngasih rasa damai, dan gimana kamu ngajak ngobrol secara dewasa saat ada masalah. Kalau kamu ngerasa udah effort maksimal, ya wajar dong kamu punya standar. Tapi, kalau kamu juga ngerasa belum maksimal, akui itu juga. Jujur aja di obrolan, gue sadar mungkin gue juga kurang, tapi gue mau tahu, kenapa sih kamu jadi beda sekarang? Tanya baik-baik, gali dari akarnya. Apa yang bikin dia berubah? Ada yang ngeganjel? Apa dia lagi ngerasa capek? Atau jangan-jangan emang udah gak sepenuh hati lagi? Kalau ternyata akar masalahnya bukan karena orang ketiga, ya itu masih bisa dibenerin bareng. Tapi kalau ternyata emang dia lagi deket sama yang lain, ya itu beda cerita. Tapi tetap komunikasi dulu. By the way, tanda-tanda ini sebenarnya masih banyak banget. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, kita bahas 5 dulu ya. Mungkin nanti bakal ada part selanjutnya, jadi stay tune aja. Yang penting, kamu udah punya gambaran dan alarm awal buat tahu kapan hubungan kamu mulai nggak sehat. Dan jangan lupa, sebelum nyalahin siapa-siapa, beresin dulu luka dalam diri sendiri. Karena ketika kamu udah sembuh, kamu bakal bisa lihat semuanya dengan lebih jernih. Nah terakhir, ini penting banget gengs. Jadi tanda kelima, kalau pasangan kamu kemungkinan besar lagi deket sama orang lain tuh, dia nggak bawa kamu masuk ke dunianya. Maksudnya apa? Dunia di sini tuh kayak lingkaran sosial dia, teman-temannya, keluarganya, dan sosial media. Kalau kamu belum dikenalin ke teman-temannya, sebenarnya itu belum tentu red flag besar banget ya. Soalnya, jujur aja, ada juga orang yang nggak percaya sama teman-temannya sendiri. Ada yang takut temannya malah naksir pasangan sendiri. Yes, seserem itu realitanya. Jadi dia pengen hubungan kalian kuat dulu baru ngenalin ke circle. Masalahnya bukan di kamu. Itu lebih ke trust issue dia sendiri sama temennya. Jadi boleh banget dibahas. Tapi jangan langsung panik dulu. Nah, beda cerita kalau soal keluarga. Keluarga tuh biasanya lebih aman buat dikenalin. Cowok cewek bisalah dikenalin, apalagi kalau hubungannya udah agak serius. Kalau udah pacaran cukup lama tapi masih belum juga dikenalin sama orang rumah, patut dipertanyakan. Bahkan kadang ada tuh yang dalihnya aneh-aneh. Gue pernah dengar cerita, ada cewek yang bilang gini, kalau cowok yang aku bawa ke rumah disetujuin sama mamaku, aku malah langsung ilfeel. Hah? Nah, itu berarti ada isu internal yang belum kelar juga. Sekarang masuk ke yang paling sering kejadian, sosmed. Zaman sekarang, banyak orang yang milih buat nggak posting pasangan di sosmed. Bukan berarti nggak sayang, tapi lebih ke ngindarin drama, takut hubungan nggak awet, terus diliatin banyak orang. Atau takut pasangannya malah dilirik orang lain karena, oh dia tuh pasangannya si ini ya. Wajar sih, asal masih logis. Tapi kalau kamu sampai di blok, nggak bisa follow, atau nggak boleh lihat akun dia sama sekali. Nah, itu udah red flag keras banget, gengs. Biasanya itu tanda ada yang ditutupin. Mau itu DM dari orang lain, komentar-komentar aneh, atau bahkan orang ketiga. Tapi tetap ya, jangan langsung ngegas. Bahas baik-baik. Bisa jadi ada alasan personal yang belum kamu tahu. Intinya gini, kalau kamu ngerasa kamu tuh kayak ada di luar dunianya dia, nggak kenal teman, nggak kenal keluarga, nggak kelihatan di sosmed, itu tanda harus kamu ajak diskusi. Bukan berarti fix dia selingkuh, tapi minimal ada sesuatu yang disembunyiin atau nggak sehat di hubungan kalian. Oke gengs, segitu dulu untuk tanda kelima. Dan ya, sebenarnya masih ada banyak banget tanda lain yang bisa kamu waspadai. Tapi biar nggak kepanjangan, kita bahas dulu 5 ini aja. Kalau kamu ngerasa relate, share cerita kamu di komen. Stay waras, stay peka, dan jangan lupa, hubungan sehat itu dimulai dari komunikasi yang jujur dan terbuka. Peace out. Oke, segitu aja dulu. Buat hari ini sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.